Halo, salam dan bahagia. Selamat datang di video kali ini. Untuk video ini, kita akan coba mempelajari atau masuk ke dalam materi aksi, di mana pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Cikarang Timur. Tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah. Di minggu sebelumnya, kalian sudah banyak mempelajari dasar-dasar pemahaman dari masalah yang coba ditimbulkan pada proyek kali ini, di mana kita sudah coba menggali permasalahan yang muncul dari gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana aktivitas manusia yang menghasilkan sampah, lalu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan juga bagaimana resiko yang akan terjadi apabila sampah terus menumpuk. Dan pada minggu ini kalian akan coba masuk ke dalam materi aksi. Sebenarnya bagaimana sih kelanjutan dari pembelajaran kita pada proyek kali ini? Coba yuk kita lihat. Pada aktivitas minggu ini kalian akan coba masuk ke tahapan selanjutnya, di mana minggu-minggu sebelumnya merupakan dasar pemahaman dari pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Sebenarnya pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana kalian sebagai peserta didik akan coba membuat pengalaman langsung dan menyelesaikan tugas-tugas nyata yang ada depan kalian. Kemudian kalian sebagai siswa akan diberikan pendekatan-pendekatan atau pembelajaran yang membuat kalian untuk bebas bereksplorasi atau memahami masalah serta berkolaborasi dan berinovasi dengan rekan-rekan kalian untuk membuat suatu ide-ide baru tentang penyelesaian masalah yang ditimbulkan dari tema gaya hidup berkelanjutan. Kalian juga sudah coba berdiskusi di minggu-minggu sebelumnya tentang pemahaman-pemahaman dasar. Apa sih sampah itu? Bagaimana sih jenis-jenis sampah dan dampak-dampaknya yang ditimbulkan dari sampah. Bahkan di minggu sebelumnya kalian juga sudah mendapatkan materi dari narasumber tentang dampak serta fakta yang memang terjadi dari sampah yang ada di muka bumi ini. Dan pada minggu ini kalian akan coba beraksi. Kalian akan coba mengeluarkan ide-ide kalian untuk menyikapi bagaimana sampah yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di masyarakat sekitar. Jadi, siap-siap ya, kalian akan jadi seorang detektif nih untuk melakukan pengamatan ke depannya. Kemudian, untuk lebih bisa memahami alur dari pembelajaran proyek pada P5 kali ini, saya akan coba menjelaskan apa sih sebenarnya yang akan kalian lakukan. Sebenarnya, alur kegiatannya itu adalah kalian mempelajari tujuannya di minggu sebelumnya dan juga memunculkan permasalahan, mendesain perencanaan proyek, membuat proyek tersebut, dan terakhir menampilkan, menguji, dan juga mengevaluasi dari hasil proyek yang akan kalian buat secara berkelompok di dalam kelas kalian. Dari runtutan alur kegiatan tersebut, sebenarnya kalian sudah melewati 2 tahap awal, yaitu kalian sudah melewati tujuan dan identifikasi permasalahan. Kemudian kalian juga sudah coba memunculkan pemahaman tentang masalah sampah yang ada di muka bumi ini.
Dua hal tersebut sudah kita pelajari di minggu sebelumnya tentang tujuan, identifikasi jenis-jenis masalahnya, dan juga permasalahan yang akan dibahas pada proyek P5 kali ini. Dan pada minggu ini atau pada aktivitas aksi kalian ini, kalian akan coba mendesain atau membuat perencanaan proyek tentang alternatif bagaimana sih supaya sampah itu bisa ditanggulangi atau dicegah. Sebenarnya di minggu ini kalian akan melewati beberapa tahap nih. Yang pertama, kalian akan melakukan pengamatan di sekitar kalian. Kemudian kalian akan menyajikan data. Lalu kalian akan coba merencanakan sebuah desain atau gambaran atau konsep yang akan kalian buat, dan kalian terakhir akan membuat suatu inovasi atau ide tentang proyek yang akan kalian lakukan. Jadi, semua yang akan kalian lakukan itu berdasarkan keputusan dari kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas kalian. Fasilitator dan koordinator yang ada di dalam kelas hanya bertugas untuk membimbing kalian dan menerima pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan. Jadi, kalian harus kalau misalkan masih bingung atau masih tidak tahu apa yang harus dilakukan, boleh deh kalian tanyakan kepada fasilitator yang ada, atau bisa langsung menanyakan kepada koordinator kelas kalian. Kemudian, apa sih yang harus kalian lakukan pada saat sekarang atau pada hari ini? Nah, yang harus kalian lakukan pada hari ini antara lain, yang pertama, seperti biasa, kalian akan dikelompokkan kembali berdasarkan kelompok yang akan kalian tentukan sendiri. Untuk kelompok yang ada, kalian dibebaskan untuk menentukan jumlah dari kelompok kalian. Satu kelompok boleh berdasarkan 7-8 orang. Untuk kelompok itu sendiri, nanti akan coba melakukan sebuah riset atau pengamatan kecil. Jadi kalian akan berdiskusi mengamati lingkungan sekitar kalian, di mana lingkungan tersebut boleh lingkungan yang ada di sekolah, boleh ada di rumah, atau yang ada di masyarakat. Yang penting lingkungan itu harus ada di sekitar kalian. Tidak usah kalian mencari terlalu jauh atau kalian bingung harus searching. Jadi kalian cukup berdiskusi, mengobrol dengan teman kelompoknya apa yang ada di dalam permasalahan di sekitar kalian. Silahkan kalian tuangkan atau kalian catat hasil diskusi kalian di dalam lembar kerja yang sudah dibagikan oleh fasilitator di dalam kelas kalian. Kalian tidak usah bingung bagaimana ya bikin lembarnya atau bagaimana cara pengisiannya. Oke, untuk kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih cara mengisi lembar kerjanya. Ini adalah lembar kerja yang sudah kalian terima dari para fasilitator di kelas kalian. Cara mengisinya bagaimana? Kita lihat. Untuk kolom-kolom yang ada di dalam tabel tersebut, silahkan kalian cermati terlebih dahulu. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, coba kalian tentukan apa saja sih sebenarnya. Yang pertama, nama sampah. Jadi kalian bisa mencari sampah-sampah yang ada di sekitar kalian.
Ingat, cukup cari di daerah sekolah kalian atau di daerah rumah kalian. Tidak usah pusing-pusing searching. Karena apa? Karena nanti hasil pengelompokan ini akan berhubungan dengan aktivitas atau perencanaan proyek di kemudian hari. Jadi, kalau sampah-sampah ini tidak ada di sekitar kalian, kalian akan kebingungan sendiri. Jadi kalian cari dulu nih kira-kira 10 sampah apa yang ada di sekitar kalian. Kemudian silahkan kalian masukkan atau kalian identifikasi, kalian kelompokkan sampah tersebut termasuk organik atau anorganik ya. Setelah kalian tahu organik atau anorganik, barulah kalian tentukan apakah sampah tersebut bisa didaur ulang atau tidak ya. Nah, pada bagian didaur ulang ini, jika kalian bingung, barulah kalian bisa mencari referensi atau kalian bisa mencari di Google. Bagaimana sih sampah ini, apakah bisa didaur ulang atau tidak? Setelah itu, kalian jangan lupa coba kalian diskusikan lagi sampah yang sudah kalian tadi tulis, kira-kira di mana sering melihat sampah tersebut. Kalau sudah mendapat kesepakatan jawaban, silakan kalian letakkan atau kalian tuliskan pada kolom tempat penemuan sampah. Kemudian, untuk sumber sampah, silakan kalian lihat dari sampah yang ada. Jadi tidak usah takut salah ya. Buat saja kesepakatan dengan kelompok kalian tentang 10 sampah yang mau kamu sertakan di dalam lembar kerja. Sisanya, setelah itu kalian lengkapi kolom-kolom selanjutnya. Kalau misalkan semua sudah selesai, silakan kalian kumpulkan atau kalian serahkan kepada fasilitator. Jadi itulah kegiatan aktivitas pada hari ini. Kembali lagi saya ingatkan, apapun permasalahannya, kalian tidak usah bingung. Tanyakan langsung kepada fasilitator dan juga koordinator kelas kalian. Akhir kata, saya pamit undur diri. Salam dan bahagia. Terima kasih semuanya. Tetap semangat.